Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Cik Christine dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas review paper yang berjudul Modify Bad Algorithm for Future Selection with the Wisconsin Diagnosis Breast Cancer Dataset. Dan untuk nama kelompoknya, yang pertama ada Michael Julius Sonda dengan NIM 672023-298. Yang kedua ada Marcel Leo Timang 672023-059. Dan yang ketiga ada Bintang Lande Ramba 672023-284. Dan yang terakhir Gesang Lukito 672023-226. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, kita akan mengetahui informasi mengenai paper. Yang pertama yaitu ada judul paper Modify Bad Algorithm for Future Selection with the Wisconsin Diagnosis Breast Cancer Dataset. Untuk nama penulisnya Suganti Jayasingh dan Melati Pelicumai. Dan untuk affiliationnya itu yang pertama ada Department of Computer Science and Engineering, Raja Collection of Engineering and Technology. Terus yang kedua ada Department of Electrical and Electronic Engineering, Anna University Region Center Madurai, Tamil India. Dan untuk nama jurnalnya Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. Dan untuk volume dan numbernya volume 18 issue 5. Dan untuk tanggal dan tahun terbitnya Mei 2017. Untuk alamat akses papernya terdapat pada link di bawah ini. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi di dalam pembahasan itu ada 6. Yang pertama itu ada Introduction, Real World Methodology, Experiment and Result. Terus ada kesimpulan, terus ada kelebihan dan kekurangan dalam paper. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam introduction-nya. Kanker payudara merupakan penyebab utama kematian kanker pada wanita, khususnya dalam rentang usia 15 hingga 54 tahun. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lebih dari 1,2 juta perempuan di seluruh dunia didiagnosis kanker payudara setiap tahunnya. Meskipun demikian, kemajuan dalam teknik diagnostik dan pengobatan telah secara signifikan menurun angka kematian. Deteksi dini yang akurat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengobatan penyakit ini. Mamografis adalah teknik screening utama dalam deteksi kanker payudara, namun berbagai penelitian menunjukkan tingkat kegagalan sebesar 10% hingga 40% dalam tahap screening akibat kesalahan penafsiran, terutama dalam membedakan jaringan jinak dan ganas. Untuk mengurangi beban kerja dan meningkatkan akurasi diagnosa, teknologi computer-aided detection dan computer-aided diagnosis telah dikembangkan. Computer-aided detection membantu menentukan area abnormal pada citra medis, sedangkan computer-aided diagnosis bertugas mengklasifikasikan jaringan sebagai jinak atau galak. Dalam sistem CAD, proses seleksi fitur memegang peran penting karena memungkinkan pemilihan atribut yang relevan dan mengurangi dimensi data. Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi klasifikasi, tetapi juga mempercepat proses komputasi serta memudahkan pemahaman hasil oleh para ahli. Seleksi fitur dibagi menjadi 3 pendekatan utama: filter, waiver, dan debug.
Masing-masing dengan kelebihan dan keterbatasannya, pendekatan filter meskipun cepat seringkali mengabaikan keterkaitan antar fitur. Berbagai metode telah digunakan untuk meningkatkan performa diagnosis seperti support vector machine dan artificial neural network. Namun, metode tersebut memiliki kelemahan secara konvergensi lambat dan potensi overfitting. Oleh karena itu, studi ini mengusulkan algoritma seleksi fitur berbasis modified Bayes algorithm yang dimodifikasikan menggunakan teknik simple random sampling untuk memilih fitur yang paling informatif dari data Wisconsin Diagnosis Breast Cancer. Fitur yang terpilih digunakan untuk melatih algoritma random forest yang dikenal stabil dan efektif dalam klasifikasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kombinasi MBA dan random forest mampu meningkatkan akurasi klasifikasi serta mengurangi kesalahan dan kompleksitas model. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem diagnosis kanker payudara yang lebih cerdas dan efisien. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang related work atau penelitian sebelumnya. Dalam upaya untuk mengembangkan sistem diagnosa kanker payudara yang lebih akurat, banyak peneliti telah mengkaji bagaimana cara memilih fitur yang paling relevan dari data medis. Hal ini penting karena tidak semua fitur dalam dataset memberikan kontribusi besar terhadap hasil klasifikasi. Beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini antara lain, yang pertama ada seleksi fitur membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi. Semakin sedikit fitur yang digunakan, model akan bekerja lebih cepat dan biasanya lebih akurat jika fitur yang dipilih memang relevan. Tang et al. Pada 2020 menyebutkan bahwa seleksi fitur bisa membantu mengurangi overfitting, terutama pada data yang dimensinya besar, seperti data medis. Yang kedua ada Bayes algoritma dan pengembangannya cocok untuk data medis. Algoritma kelelawar Bayes algorithm adalah salah satu metode metaheuristik yang terinspirasi dari cara kelelawar bernavigasi menggunakan sonar. Selanjutnya ada Wahid et al. Pada tahun 2020 berhasil memodifikasi algoritma ini agar lebih cocok digunakan untuk seleksi fitur pada data kanker. Hasilnya, performa klasifikasi jadi lebih tinggi dan waktu komputasinya lebih efisien. Yang ketiga, ada kombinasi metaheuristik dan random forest terbukti efektif. Arafat dan kawan-kawan pada tahun 2022 mencoba menggabungkan metode seleksi fitur berbasis metaheuristik dengan algoritma klasifikasi random forest. Yang kedua, pengujian menunjukkan bahwa kombinasi ini mampu memberikan akurasi tinggi, terutama saat diterapkan pada dataset kanker payudara WDBC. Yang keempat, ada versi hybrid dari Bayes algorithm memberikan hasil lebih stabil. Sadaf dan Bajwa pada tahun 2021 memodifikasi algoritma kelelawar menjadi versi hybrid agar proses pencarian fitur tidak hanya cepat,
tapi juga akurat. Mereka menambahkan mekanisme kontrol untuk menjaga keseimbangan antara pencarian solusi baru dan eksploitasi solusi yang sudah ditemukan. Kesimpulannya, dari literatur yang dikaji bisa disimpulkan bahwa seleksi fitur adalah langkah penting dalam sistem klasifikasi kanker payudara. Yang kedua, algoritma BET dan versi modifikasinya efektif untuk memilih fitur yang paling relevan. Yang ketiga, random forest tetap jadi salah satu algoritma klasifikasi yang paling stabil dan handal ketika digabungkan dengan metode seleksi fitur yang tepat. Selanjutnya saya akan membahas metodologi yang digunakan, di mana metodologi dalam jurnal ini itu menggunakan beberapa tahapan utama yang saling terkait untuk meningkatkan akurasi diagnosis kanker payudara. Yang pertama, dataset, di mana dataset Wisconsin Diagnosis Breast Cancer digunakan untuk mengevaluasi kinerja metode yang diusulkan. Dataset ini terdiri dari dua kelas, yakni kejadian dan non-kejadian, sehingga dengan total 286 instance, di antaranya 201 kejadian dan 85 non-kejadian kanker, yang dijelaskan oleh 9 atribut tipe linear dan nominal. Proses simulasi dan kemudian algoritma ini dilakukan menggunakan perangkat lunak BK. Yang kedua, menggunakan feature selection with modified BAT algorithm, di mana algoritma kelelawar yang digunakan sebagai pengembangan dari metode ekolokasi kelelawar untuk diseleksi fitur. Dataset WDBC diperlakukan sebagai populasi kelelawar awal, sehingga setiap data memiliki frekuensi dan kecepatan yang selalu diperbarui di setiap iterasi. Sehingga proses pencarian solusi terbaik dilakukan melalui random walk dan simple random sampling untuk mengekstrak fitur-fitur dominan. Fitur kemudian dikelompokkan berdasarkan kesamaan, diberi tingkat, dan disesuaikan untuk mendapatkan solusi yang optimal. Sehingga fitur yang tidak relevan ini dianggap sebagai hambatan yang dapat dihilangkan. Dan mirip dengan cara kelelawar menghindari rintangan menggunakan pantulan sinyal. Selanjutnya yang ketiga ini klasifikasi atau random forest, di mana setelah fitur yang dipilih, proses klasifikasi dilakukan dengan algoritma random forest, yakni kumpulan dari beberapa decision tree. Algoritma ini bekerja dengan teknik bootstrap sampling untuk membangun banyak pohon keputusan, sedangkan Gini indeks digunakan untuk memilih cabang yang terbaik di setiap node. Random forest dipilih dikarenakan kemampuannya dapat menangani di berbagai tipe data dan mendeteksi data yang menyimpang atau outlier. Nah, ini adalah random forest yang terdiri dari decision tree. Selanjutnya yang keempat ini evaluasi performa. Untuk mengetahui seberapa baik metode yang ditetapkan, dilakukan evaluasi menggunakan berbagai metrik seperti kata statik, mean absolute error, root mean squared error, dan sebagainya. Selain itu juga digunakan metrik lain seperti precision, recall, F-mean should, and Matthews correlation coefficient atau MCC. Selanjutnya yang kelima, perbandingan hasil, di mana hasil dari penerapan MBA dibandingkan dengan metode seleksi fitur lainnya seperti correlation based feature selection atau CFS dan gain ratio, sehingga hasil pengujian ini dalam metode MBA terbukti memberikan akurasi yang lebih tinggi, tingkat kesalahan yang lebih rendah, sehingga performa klasifikasi yang lebih baik. Nah, dalam
hal ini saya mengambil dalam contoh ini saya mengambil dari jurnal yang kami ambil. Nah, sehingga di sini bisa dalam hal ini terbukti, dalam hal ini kami mengambil gambar dari dalam hal ini kami mengambil gambar dari jurnal yang kami gunakan sehingga dapat dibuktikan bahwa MBA ini yang baru saya jelaskan yang memberikan bukti akurasi yang selanjutnya yang kelima, perbandingan hasil, di mana hasil dari penerapan MBA dibandingkan dengan metode seleksi fitur lainnya seperti correlation based feature selection atau CFS dan Gauge ratio, sehingga berdasarkan hasil pengujiannya metode MBA terbukti memberikan akurasi yang lebih tinggi dan tingkat kesalahan yang lebih rendah, kemudian performa klasifikasi yang lebih baik. Oke, selanjutnya ini terdapat gambar yang kami ambil dari jurnal yang kami ambil, di mana bisa dilihat bahwa MBA ini memiliki klasifikasi yang sangat baik. Baik, selanjutnya adalah eksperimen dan result atau hasil. Untuk paper ini dataset yang digunakan adalah Wisconsin Diagnosis Breast Cancer atau WDBC dari UCI Machine Learning Repository. Dataset ini berisi data diagnosis kanker payudara dengan atribut seperti usia, ukuran tumor, kondisi menopause, dan lain-lain. Nah, untuk di dataset ini ada total 286 jumlah data, di mana ada dua kelas, yaitu yang pertama itu kasus kanker benign atau kanker jinak, dan kanker malignan atau kanker ganas. Ada 201 kanker benign dan 85 kanker malignan dengan total 286. Untuk fiturnya ada 9. Selanjutnya untuk eksperimennya, pertama dilakukan fitur selection dengan BET algorithm yang telah dimodifikasi. Jadi pada inisialisasi populasi, setiap solusi awal atau individu kelelawar mewakili subset fitur dari dataset, dan masing-masing fitur memiliki frekuensi W dan kecepatan V. Dan frekuensi W dan kecepatan V ini parameternya dimodifikasi, di mana frekuensi diatur secara acak dengan rumus WI sama dengan W min tambah W max kurang W min kali A. Kemudian kecepatannya diperbarui berdasarkan posisi global terbaik dan solusi saat ini dengan rumus VIT sama dengan VI kurang T1 tambah GI T dikurang G current kali WI. Selanjutnya kemudian pada local search atau pencarian lokalnya dilakukan random walk untuk eksplorasi lokal solusi terbaik, dan dilakukan simple random sampling untuk mengambil instance acak dari dataset. Kemudian setelah subset evaluasi dan ranking solution, subset fitur terbaik dipilih kemudian diurutkan berdasarkan performa klasifikasi. Solusinya diperbarui dengan rumus G-base sama dengan G current tambah I kali SI, di mana I adalah bilangan acak antara min 1 sampai 1 dan SI adalah fitur yang mirip. Jadi setelah seleksi dengan PET algorithm yang sudah dimodifikasi, akan dilakukan klasifikasi dengan random forest. Jadi fitur-fitur yang telah terpilih oleh modified PET algorithm digunakan sebagai input untuk melatih sebuah model random forest. Dilakukan pengambilan sampel acak dari dataset dengan pengembalian untuk membangun beberapa pohon keputusan atau decision tree, di mana setiap pohon dilatih dengan subset data dan subset fitur yang berbeda-beda untuk meningkatkan keragaman dan mencegah overfitting. Proses pembelahan atau pada setiap node pohon ditentukan menggunakan Gini index untuk menemukan pemisahan kelas yang optimal. Pohon-pohon dalam random forest tidak dipangkas,
agar mampu menangkap kompleksitas data secara maksimal. Setelah seluruh pohon terbentuk, klasifikasi dilakukan berdasarkan hasil voting mayoritas dari semua pohon, yang menentukan apakah data itu kanker benign atau kanker malignan. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan klasifikasi yang akurat, stabil, efektif dalam mendeteksi kanker payudara. Setelah model dilatih, akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja model random forest tersebut menggunakan aplikasi WK untuk mengukur beberapa metrik, antara lain correctly classified atau data yang berhasil diklasifikasikan dengan benar, incorrectly classified atau data yang gagal diklasifikasi dengan benar, precision recall, F-measure, kapas statistik, Matthew correlation coefficient atau MCC, MEI, mean absolute error, RMSE, root mean square error, RAE, relative absolute error, dan RRSE, root relative square error. Untuk melatih seberapa efektif bet algorithm dalam memilih fitur yang relevan, hasil klasifikasinya ini akan dibandingkan dengan dua metode lain, yaitu CFS atau correlation based feature selection dan GR atau gain ratio. Untuk hasil dari evaluasi tersebut kita bisa lihat di sini, di mana modified bet selection for FS itu memiliki persentase klasifikasi tertinggi dari ketiga metode yang digunakan dengan persentase 96,85%, dan juga tingkat kesalahan klasifikasinya adalah yang paling rendah di antara ketiganya. Jadi MBA-FS memiliki akurasi tertinggi dari CFS dan GR, sehingga model dapat mendeteksi kanker maupun non-kanker secara keseluruhan dengan sangat baik. Tingkat kesalahan klasifikasi lebih rendah dan ada penurunan signifikan pada nilai relative absolute error atau RAE-nya dan root relative square error RRSE-nya. Memang benar bahwa MAE-nya dan RMSE-nya atau mean absolute error dan root mean square error-nya lebih tinggi, tapi lebih tinggi lebih sedikit. Karena hal ini tidak mengurangi keunggulan MBA-FS secara keseluruhan, karena RAE-nya dan RRSE-nya justru lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan model lebih stabil dan nilainya itu lebih dekat dengan nilai yang sebenarnya. MBA-FS merupakan metode seleksi fitur yang efektif untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas model klasifikasi dalam sistem diagnosis kanker. Kemudian untuk terakhir, conclusion atau kesimpulannya, penelitian ini mengusulkan modified bet algorithm atau sebuah bet algorithm yang telah dimodifikasi untuk seleksi fitur pada dataset WDBC dalam diagnosis kanker payudara. Algoritma ini menggabungkan teknik random sampling dan pencarian lokal atau random walk untuk menemukan fitur terbaik yang kemudian digunakan oleh algoritma random forest dalam proses klasifikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan MBA ini lebih unggul dibandingkan metode seleksi fitur tradisional seperti CFS dan gain ratio. Terjadi peningkatan signifikan pada akurasi, precision recall, dan penurunan tingkat kesalahan pada MBA. Metode ini terbukti efektif dalam mendukung diagnosis klinis dan masih dapat ditingkatkan dengan modifikasi teknik sampling di masa depan. Baik, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan paper. Yang pertama, untuk kelebihannya, penelitian ini menyajikan pendekatan inovatif dalam proses seleksi fitur dengan mengusulkan modified bet algorithm yang dimodifikasikan melalui teknik pengambilan sampel acak sederhana. Pendekatan ini terbukti dapat meningkatkan akurasi klasifikasi dalam diagnosis kanker payudara dengan menggunakan dataset Wisconsin Diagnosis Breast Cancer. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode MBA-FS menghasilkan performa yang lebih unggul dibandingkan dengan metode konvensional seperti correlation based feature selection dan gain ratio, baik dari sisi precision, recall, F-measure,
dan tingkat klasifikasi yang benar. Penggunaan algoritma random forest sebagai pengklasifikasi juga memperkuat efisien sistem yang diusulkan, sehingga relevan untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan klinis. Yang selanjutnya, kekurangan. Meskipun hasil yang ditunjukkan sangat menjanjikan, penelitian ini memiliki keterbatasan penting. Penelitian ini hanya menguji algoritma pada satu database, yaitu MDBC, sehingga validitas dan generalisasi model ke database lain tidak dapat dipastikan. Selain itu, nilai mean absolute error dan root mean square error yang dihasilkan oleh metode MDIFS ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan metode pembanding yang mengindikasikan adanya potensi kesalahan individu yang lebih besar. Diskusi mengenai aplikasi klinis dari metode ini masih kurang, terutama mengenai integrasi ke dalam praktik diagnosis medis yang sesungguhnya. Penelitian ini juga belum menguji ketahanan model terhadap variasi atau rancu. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kesalahan dalam pengucapan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.